Akop, anak desa yang mengubah dunia pertanian. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah, tinggallah seorang anak bernama Akop. Hidupnya dipenuhi kesederhanaan dan perjuangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ayahnya di ladang, memanen padi, dan mencangkul tanah. Namun, cobaan hidup mulai menghantamnya ketika ia berusia 12 tahun. Ayah dan ibunya meninggal dunia akibat penyakit yang tidak sempat diobati karena kemiskinan. Sepeninggal mereka, Akop tinggal sendiri di sebuah gubuk reyot di pinggir desa. Air matanya sering membasahi pipi, tetapi ia selalu berdoa agar bisa bertahan hidup. Hari-hari berikutnya, Akop menjalani hidup dengan semangat yang tak pernah pudar. Ia menerima pekerjaan apapun, mulai dari mencuci piring di warung hingga membantu tetangga di sawah, demi bisa membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya. Meski hidup penuh kekurangan, Akop tetap rendah hati dan sering membantu orang lain yang membutuhkan. Di malam hari, ia mempelajari buku-buku pertanian bekas yang diberikan oleh seorang guru desa. Ketertarikannya pada dunia pertanian semakin dalam karena ia ingin membantu para petani desa yang sering gagal panen akibat mahalnya pupuk kimia. Suatu hari, saat Akop sedang mencangkul tanah di ladang seorang tetangga, ia menemukan tanah yang terlihat lebih subur di bawah pohon besar. Ia mulai berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan daun-daun yang membusuk di sini? Pertanyaan itu menggugah rasa penasarannya. Ia mulai mengumpulkan daun-daun kering, mencampurnya dengan air, dan membiarkannya terfermentasi selama beberapa minggu. Hasilnya adalah cairan berbau tajam yang ia coba gunakan sebagai pupuk di ladang kecilnya. Akop terkejut melihat tanamannya tumbuh lebih subur dari biasanya. Keberhasilan kecil itu membuat Akop semakin semangat. Ia mulai bereksperimen dengan berbagai bahan organik lainnya, seperti kulit pisang, kotoran hewan, dan abu dapur. Ia mencatat semua pengamatannya dengan teliti di sebuah buku lusuh. Namun, proses ini tidak selalu mulus. Beberapa kali eksperimennya gagal, bahkan merusak tanaman. Tetangga-tetangga sering menertawakannya, menyebutnya si gila pupuk. Tetapi Akop tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa apa yang dilakukannya suatu hari nanti akan membawa perubahan besar. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Akop akhirnya menemukan formula yang sempurna untuk pupuk organik cair. Ia memberanikan diri untuk membagikan temuannya kepada para petani di desanya secara gratis. Awalnya, mereka ragu, tetapi setelah melihat hasilnya, banyak yang mulai memuji jerih payahnya. Hasil panen meningkat drastis, dan biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli pupuk kimia pun berkurang. Berita tentang pupuk organik buatan Akop pun menyebar ke desa-desa lain. Nama Akop mulai dikenal luas. Seorang penyuluh pertanian yang mendengar kabar ini datang untuk menemuinya dan mengundangnya ke kota untuk mempresentasikan temuannya. Dengan penuh keberanian, Akop pergi ke kota meski merasa canggung berada di antara orang-orang berpendidikan. Namun, ia berbicara dengan jujur dan sederhana tentang pengalamannya. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, dan sebuah perusahaan pertanian menawarkan kerjasama untuk memproduksi pupuk organik cair dalam skala besar. Akop tidak pernah melupakan asal-usulnya. Sebagian besar keuntungan yang ia peroleh dari pupuk tersebut digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di desanya, agar anak-anak petani bisa belajar dan bermimpi besar seperti dirinya. Ia juga mendirikan koperasi petani agar mereka bisa saling membantu dan tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Desa kecil yang dulu dikenal sebagai desa miskin telah berubah menjadi desa percontohan di bidang pertanian organik. Akop menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Meski telah mencapai kesuksesan besar, ia tetap hidup sederhana dan rendah hati. Setiap kali ditanya apa rahasia keberhasilannya, ia selalu berkata, "Jangan pernah takut bermimpi, meski hidup tidak mudah. Tuhan memberikan ujian agar kita belajar, dan kerja keras selalu berbuah manis." Perjalanan Akop membuktikan bahwa dari kesedihan dan kemiskinan, seseorang bisa bangkit dan mengubah dunia, asalkan memiliki keberanian untuk bermimpi dan berjuang tanpa henti. Perjalanan hidup kita ditentukan oleh langkah pertama. Kita harus bisa memberikan arah yang tepat, penuh keberanian dalam membangun kualitas hidup, dan selalu berusaha dan berdoa serta bersyukur kepada Tuhan.